Bapak sekalian, ada lagi yang masuk? Nggak ada ya? Belum. Ya. Suaranya di-mute aja kali ya dulu ya. Oke. Cece, Budisan. Oh, ada Budisan sebentar. Budisan. Pak Budi. Ini pakai sendiri juga dia. Kan mobil kemarin dia. Pak Budi. Yang birunya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Surabaya zona merah. Hitam, Bang. Hitam ya. Hitam. Di mana Pak Budi? Pak Budi di mana? Di sekolah kah? Di rumah. Di rumah. Iya. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu yang ada aja. Aplikasi kita gunakan StreamYard. Kenapa kesini dulu? Tak pikir tadi jumlah orangnya full 10 karena di StreamYard itu kan maksimal 6. Makanya dibawa ke sini dulu. Oh, ada Pak Yaser. Oke lah, kita tunggu lagi. Satu Pak Yaser nih, sama-sama Wajo nih. Pagi Pak Yaser. Pak Yaser suaranya ada? Oke, nggak apa-apa. Iya Pak Fatur. Ya, di sekolah ya. Oke, Iya. di mute dulu ya. Iya, siap. Oke. Kenapa dikumpulkan di Google Meet dulu? Karena StreamYard itu maksimum 6. Ya, maksimum 6. Kemudian ini tak jelaskan dulu bagian-bagian StreamYard supaya difahami. Saya akan screen share ya. Screen share nanti mudahan bisa di ini. Oke. Udah kelihatan ya? Layarnya sudah kelihatan, Pak Adi? Sudah ya, oke. Nah, nanti semua itu akan saya berikan link untuk masuk ke StreamYard ini. Jadi StreamYard ini ada 2 teknik masuk. Teknik pertama itu masuk sebagai narasumber. Kalau masuk sebagai narasumber, nanti ini ketika saya buka StreamYard pertama kali, ya StreamYard pertama kali, itu tampilannya langsung seperti ini. Ya, kenapa? Karena saya masuknya sebagai host. Tapi kalau masuknya sebagai moderator, sebagai narasumber, nanti akan dikasih link semacam ini. Ini contoh invite guest untuk kegiatan yang latihan. Jadi di layar ini kan cuma ada latihan ini. Kalau di pas broadcast-nya ini banyak kegiatan yang sudah berlangsung termasuk durasinya di pas broadcast. Di upcoming event ini belum ada. Jadi kita akan ada kegiatan nanti di hari Sabtu. Berarti saya create broadcast di sini. Streamingnya nanti ke Hyper 1. Ya, ini judul kegiatannya misalnya nih besok itu apa ya kegiatannya SKS. SKS ini bla 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 tentang SKS, private-nya public, dischedulekan untuk besok jam berapa? Besok itu misalnya jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi atau jam 7 pagi misalnya. Di schedule besok jam 7 pagi AM. GMT plus 8 berarti waktu Indonesia bagian tengah. Jadi pada saat membuat ini GMT-nya ini akan menyesuaikan dengan lokasi Bapak Ibu. Ya. Jadi lokasinya tengah maka akan tengah, lokasinya barat akan barat, lokasinya timur akan timur. Nah, jadi saya create broadcast ini tanpa thumbnail ya. Jadi belum ada thumbnailnya. Jadi kosongan. Jadi contoh ini SKS saya bisa edit lagi. Saya edit.
kemudian saya carikan thumbnailnya di sini yang sudah didesain ya. Jadi saya ambil contoh. Oke, misalnya yang ini. Play. Nanti tampilannya di YouTube-nya ini bisa di streaming nanti ke Facebook-nya juga. Jadi ini Facebook-nya Guru Penggerak di sini. Tinggal di streaming dua. Jadi dia di streaming berjalan bersamaan antara YouTube dengan Facebook. Tetapi untuk kegiatan kita sampai Juni itu kita tidak akan streaming di Facebook ya, karena kita target untuk menaikkan hipernya, menaikkan subscriber dan penayangnya. Ini sudah diedit tadi, saya save perubahannya. Jadi perubahannya tadi penambahan flyernya ya, brosur. Nah, udah selesai semacam ini udah selesai, tinggal menunggu di hari H. Ya, tinggal menunggu di hari H-nya. Nah, sekarang ceritanya kita masuk ke hari H. Oke, sebagai gambaran ini akan habis masa ininya, jadi harus bayar lagi. Nanti sampai akhir bulan kita akan gunakan StreamYard ini untuk promosinya. Setelah itu kita akan berhenti karena memang bayarnya pakai dolar soalnya. Nah, kemudian ini link view on YouTube-nya yang akan dibagikan yang ini. Jadi kalau ingin ditonton nanti ini link YouTube-nya ya, akan tampil seperti ini. Nah, jadi seperti ini, live in 21 ya, jadi 21 jam. Jadi seperti ini tampilannya, dan ini public ya, jadi semua orang bisa lihat. Karena ini hanya uji coba, kita akan edit lagi, ini bukan public, unlisted. Jadi hanya orang-orang yang memiliki link saja ya, yang akan melihat. Oke. Nah, selanjutnya saya akan masuk enter broadcast gitu ya. Saya akan masuk enter broadcast. Pertama kali masuk, nah sebagai narasumber masuk pertama kali akan ke sini. Kemudian kalau sebagai host masuk ke di posisi kedua, kita baru masuk sampai ke sini ya. Jadi posisi pertama tampilan host tadi yang seperti tadi. Ini tampilan host yang kedua, pengaturan kamera dan audio ya, pengaturan kamera dan audio. Kemudian misalnya diatur di sini, ini kalau saya unmute ini untuk videonya ya. Nah, karena videonya ini digunakan di sisi lain, ini nggak bisa dilakukan ya. Jadi saya ambil pengaturan kameranya. Nah, sini ada 3 yang diatur, kamera, audio, green screen. Jadi kameranya diatur, misalnya karena ini ada beberapa ya, jadi dipilih yang terhubung sekarang ke kita. Jadi kalau menggunakan snap kamera, ini pilihannya. Kalau ini yang integrated webcam, yang ini kamera laptop yang terhubung, gitu ya. Tapi karena sekarang sedang terpilih di sesi yang lain, di Google Meet ini nggak bisa digunakan dia. Ini audionya cari yang terbaik, jadi antara mic dengan speaker ini harus sejenis, ya. Kalau tidak nanti ada pemberitahuan kurang pas. Pastikan mic ini di sini berfungsi barnya, equalizer-nya berfungsi di sini, ya, tampak. Jadi dites, kemudian coba berbicara, equalizer-nya tampil. Kalau tidak, ganti pilihan audionya mic-nya yang berfungsi yang mana, pilih salah satu di sini. Green screen ini untuk tampilan ya. Nanti gunakan yang ini saja, kantor kita, kantor hiper, background-nya. Kemudian untuk green screen ini pengaturan ya, pengaturan. Nanti pada saat ke StreamYard akan dijelaskan. Sekarang nggak bisa secara langsung.
Kemudian pilihannya ada dua, backdropnya green atau blue. Jadi pilihan blue ini atau green ini bergantung dari latar belakang kita. Jadi kalau dinding kita di belakang itu berwarna biru, gunakan biru. Kalau warnanya hijau, gunakan hijau. Kalau dindingnya putih, maka bisa gunakan kain. Jadi kain berwarna biru atau kain berwarna hijau. Atau kalau tidak, berarti warna putihnya itu bisa dibantu dengan lampu, sejenis lampu neon yang berwarna biru. Taruh di belakang, nanti akan saya lihatkan pada saat kita di StreamYard-nya. Oke, anggap pengaturan ini selesai, saya akan enter ini, ya, masuk. Nah, tampilannya nanti semacam ini. Ya, tampilannya semacam ini. Saya berikan penjelasan dulu. Bagian-bagiannya. Semua orang pada saat masuk pertama kali, baik operator, nanti baik moderator, baik host, maupun narasumber, itu akan berada di sisi bawah ini. Dan semuanya dalam status istilahnya itu backstage, di belakang layar. Jadi nanti hanya operator atau host yang bisa memasukkan orang tersebut di sini nanti masuk ke dalam layar. Ya. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian bagian-bagiannya yang lain, ini bagian bawah ini ada tombol semacam ini. Kalau di di narasumber itu tidak ada tombol invite ini, dia berkurang satu, ya. Jadi Cam-Mic ini sama pengaturan dengan Cam-Mic di awal tadi. Jadi kalau mau merubah tampilan tuh ada di Cam-Mic. Share screen untuk share screen, saya akan lihatkan share screen-nya. Share screen ketika Bapak Ibu nanti dipercaya jadi operator atau moderator atau ini, itu bisa sekaligus bertindak sebenarnya. Jadi bisa sekaligus operator, bisa sekaligus moderator, bisa sekaligus host. Ketiga itu bisa diambil satu orang sebenarnya. Yang penting dia punya akses ke sini. Nah, kalau ketiga ini diambil perannya, lebih baik menggunakan dua laptop. Jadi satu laptop untuk moderator, satu laptop lainnya itu untuk keperluan pengaturan kamera, tayangan dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan your entire screen, application window, Chrome tab. Jadi saya hanya menampilkan salah satu tab di Chrome, saya pilih di salah satunya ini. Ya, misalnya di sini ini akan ditampilkan hanya bagian tab di Chrome. Aplikasi window, ini aplikasi window yang sedang terbuka, misalnya PowerPoint slideshow-nya yang ditampilkan saja atau PowerPoint-nya saja, ini nanti ada pilihan di sini. Nah, untuk yang ada suaranya, itu pilihannya your entire screen ini. Jadi share audio klik. Jadi ada beberapa tayangan yang memerlukan suaranya keluar, itu pastikan share audionya ini diklik supaya nanti bisa keluar suaranya. Jadi seperti itu teknik sharing. Kemudian teknik invite, ini saya klik invite sama seperti tadi. Link inilah yang dibagikan kepada narasumber. Ya, kepada narasumber link ini yang dibagikan, atau kepada moderator link inilah yang dibagikan. Kalau moderatornya tidak merangkap sebagai host, tidak merangkap sebagai operator. Jadi kalau dia moderator murni, link yang dibagikan itu adalah yang ini. Ya. Copy to clipboard, paste atau kirim via email ke mereka link ini, gitu ya. Oke. Kemudian ini keluar dari studio. Jadi bukan keluar dari ini keluar dari streaming ya, yang ini. Kemudian beralih ke sisi kanan, mulai dari yang paling atas, ini ada komen. Komen ini adalah komen YouTube Live. Jadi saat ini kita belum live. Jadi misalnya ini kan semua di belakang layar. Jadi misalnya saya moderator, saya katakan Bapak Ibu siap-siap dalam waktu hitungan 5, 4, 3, 2, 1, kemudian saya klik yang go live. Nah, ketika saya klik go live ini, maka sejak saat itu terhitung live akan berlangsung. Nah, setelah itu udah posisi rekam langsung otomatis di YouTube. Ya, kalau dia streamingnya di sini akan terlihat streamingnya kemana saja. Ini kan ke YouTube. Kalau ke Facebook nanti akan ada juga di sini.
Kemudian ini ada jam di sini. Kalau dia schedule nanti akan terlihat. Ini kan di schedule kan di Sabtu ya. Di sini nanti akan terlihat jamnya. Jadi misalnya kita sudah tinggal 3 menit atau 5 menit sebelum live, ini akan ada timer countdown di sini. Akan ada waktu hitung mundur untuk memberitahukan peserta, untuk memberitahukan narasumber atau yang lainnya yang ada sekarang di StreamYard bahwa waktu sedang timer countdown. Kemudian di sisi kanan ini ada komen. Komen ini adalah komen yang berasal dari YouTube Live dan Facebook Live. Jadi bukan dari komen YouTube ya, tapi dari live chat YouTube. Jadi ada beda antara komen YouTube dengan live chat. Jadi live chat itu hanya akan tampil pada saat dia live. Jadi komentar itu yang akan tampil di sini, sehingga narasumber atau moderator atau operator atau host itu bisa melihat. Jadi nggak perlu buka YouTube. Jadi pada saat streaming ini kita nggak perlu buka link YouTube yang ini, nggak perlu. Kalau kita sebagai moderator, operator, narasumber tuh nggak perlu. Karena semua pertanyaan yang berasal dari live YouTube dan live Facebook itu akan tampil nanti di sini. Sehingga pada saat yang bersamaan moderator itu bisa, misalnya moderator sudah punya daftar pertanyaan, Nah, daftar pertanyaan itu nanti bisa terlihat, gitu ya, bisa terlihat si A menanyakan apa, sehingga maksudnya ini dari audien ya. Jadi misalnya saya punya daftar pertanyaan cuma 5, tetapi ada audien lain yang bertanya, sehingga saya punya perbendaharaan pertanyaan untuk bertanya kepada para narasumber. Nah, itu bisa diambil dari live comment ini. Nanti kita praktekkan. Kemudian saya lompat ke private chat. Private chat ini komunikasi operator, moderator, host, dan narasumber. Jadi saya ingin komunikasi, saya ingin sampaikan misalnya, Pak Adi mohon siap-siap 30 detik lagi. Nah, ini saya kirim ke private chat, nanti Pak Adi akan balas, oke, siap. Berarti moderator akan memanggil beliau. Tapi kalau nggak ada balasan, berarti kemungkinan Pak Adinya yang belum siap. Atau dia tidak melihat pesan private ini, gitu ya. Tidak melihat. Jadi pastikan dulu ini terlihat. Kenapa? Karena moderator, sekali lagi, moderator tidak bisa melihat nanti orang-orang siapa saja yang berada di belakang layar. Ya, jadi makanya komunikasinya itu menggunakan private chat. Hanya operator, hanya host yang bisa mengetahui orang-orang yang sedang berada di belakang layar. Kalau narasumber, dia hanya melihat dirinya sendiri di sini. Ya, seperti sekarang, ini hanya terlihat satu orang. Walaupun kita sebagai host, kenapa? Karena memang hanya satu orang ini. Nanti ketika ada 2-3 orang ini akan berderet di sini sampai maksimum 10. Dari 10 orang ini yang masuk ke layar maksimum hanya 6. Jadi seperti itu. Jadi selebihnya nanti akan switch bergantian. Kemudian saya masuk ke brand dulu. Di brand ini saya langsung ke yang bisa diganti nanti ini misalnya kegiatan yang kemarin untuk flyer di depan. Jadi pada saat narasumber masuk, ini mereka akan melihat ini untuk memastikan bahwa mereka sudah benar berada di kegiatan yang benar, gitu ya. Kemudian ketika saat kita akan live, ini dinonaktifkan, biarkan dia hitam supaya nanti tampilan lebih bagus. Kemudian di brand ini, di sini ada show display. Show display ini untuk waktu-waktu tertentu bagusnya diaktifkan, tetapi untuk waktu-waktu tertentu tidak usah diaktifkan. Nanti saat live akan saya jelaskan kenapa demikian, gitu ya. Ini saya nonaktifkan lagi. Kemudian ini brandnya, ketika nanti ini kerjasama antara beberapa lembaga, maka brand ini akan bergantian kita tampilkan. Itulah fungsi tugasnya operator, gitu ya. Jadi misalnya kita nanti berbarengan dengan Aktivindo, berarti nanti bergantian antara Aktivindo dan Hyper. Jadi di layar, screen, sudut kanan nanti akan ada logo yang tampil secara
berganti, misalnya 5 menit sekali ganti, 5 menit sekali atau 30 menit sekali ganti lagi, seperti itu. Itu di sisi brand. Kemudian di sisi banner. Nah, di sisi banner ini nanti disiapkan contoh untuk kegiatan kemarin. Oke, yang kenormalan baru. Nah, untuk membuat ini nanti per kegiatan, tapi jangan juga terlalu banyak. Yang sudah selewat mungkin dihapus saja, nanti ini klik baru di delete. Tapi kalau mau ngambil yang sudah ada, cukup duplikat folder. Ya, atau ngedit yang sudah ada, kalau kegiatannya sudah lewat nih bisa klik. Misal ini, ya. Saya ingin menampilkan saat ini yang berbicara Pak Sutrisna misalnya. Saya tinggal klik ini. Nah, nanti Pak Sutrisna namanya akan tampil semacam ini. Jadi itu salah satu fungsi operator, nanti menampilkan, jadi siapa yang berbicara ditampilkan. Dan ini harus disiapkan sebelumnya nama-nama ini. Ya, menambahkannya pilih di bawah ini aja, create banner. Nah, tambahkan. Misalnya, selamat datang, bla bla bla, gitu ya. Nah, ini bentuknya ada dua, static sama scroll, ya. Jadi misalnya yang pilih scrollnya add banner. Jadi ini ketika saya klik, di bawah itu akan ada tulisan seperti itu, berjalan, selamat datang. Ya, akan ada pilihan di bawah, selamat datang. Nah, kemudian saya menampilkan Pak Dudung, misalnya selanjutnya ini yang berbicara, maka Pak Dudung. Bu Leni misalnya yang berbicara, Bu Nurhapni yang berbicara. Nah, seperti itu teknisnya. Tidak harus selalu ditampilkan, ya, samalah seperti di televisi, nggak selalu namanya ditampilkan, karena supaya layar itu bisa penuh, ya, bisa penuh mengcover pembicara. Kemudian ini saya hide, atau saya tampilkan yang sudah ada. Saya ambil misalnya dari yang English ini misalnya. Ini jangan lupa pilih subscribe, kemudian yang percakapan 1, coba. Nah, misalnya di percakapan 1, ini, isi biodata dan kuis. Nah, ini selalu disiapkan untuk keperluan e-sertifikatnya, jadi di running tag, linknya untuk pengisian. Kemudian masalah subscribe, selalu diingatkan di running tag untuk peserta melakukan subscribe. Karena target kita dengan tayangan live ini sebenarnya untuk subscribe-nya, bukan yang lain-lain. Kenapa? Karena memang untuk mengejar yang ini agak sulit melalui live ini, ya. Bukan peruntukannya memang. Kemudian isi biodata ini, ini contoh aja ya. Ini contoh yang new sticker, yang running tag-nya. Kalau dia static tag, ini misalnya mau dijadikan static tag kan kepanjangan, ya. Ini misalnya saya edit, itu sebenarnya bisa dijadikan static tag kayak gini, hilangkan scrollnya. Tapi tampilnya nanti tentu akan, misalnya saya tampilkan. Nah, tampilannya seperti itu. Jadi dia static, diam. Jadi bagusnya running tag. Ya, ada yang perlu dijadikan running tag, ada yang static tag. Saya pikir itu untuk penjelasan bagian-bagiannya. Kalau yang ini standar saja, pilih yang ujung kiri saja. Karena nanti selebihnya itu fungsi operator untuk menampilkan siapa nanti di layar. Saya pikir itu sedikit tentang ini. Kemudian kita akan langsung praktek ke StreamYard-nya. Saya akan undang, linknya akan saya copy. Saya akan stop dulu untuk Meet-nya, ya. Meet-nya akan saya stop presentasinya. Nah, oke, jadi lebih kurang seperti itu. Linknya tolong ini di copy, saya ada di chat. Nah, di chatnya linknya diklik, kita akan bertemu di sisi StreamYard, gitu ya. Kita akan bertemu di sisi StreamYard. Silahkan diklik dulu linknya. Kita akan bertemu di sisi StreamYard yang ini kita off-kan, ya. Kita off-kan, kita bertemu di sisi StreamYard. Oke. Silahkan diklik, Bapak Ibu. Linknya ada di chat, ya, di chat. Saya tunggu di sana. Pak Pai sudah masuk.
Saya tunggu semua bergabung. Baru Pak Pai. Yo, Bapak Ibu, silahkan. Pak Yaser, Pak Budi, Bu Erina, Bu Wiwi, Pak Adi. Saya tunggu di StreamYard-nya. Oke, Pak Budi sudah bergabung juga. Kemudian kita lihat lagi. Ditunggu dulu ya di StreamYard-nya. Kita pastikan dulu semua sudah bergabung. Bu Lina masih di jalan ya. Pak Adi, bisa? Oke, Bu Herlina sudah masuk, Pak Adi sudah masuk. Siapa lagi nih? 1, 2, 3, 4. Bu Wiwi sudah, 5. Ini berapa orang sih? 1. Pak Yaser belum ya? Pak Yaser. Pak Yaser. Masih nunggu Pak Yaser. Saya di jalan dulu, Pak. Mohon Oh, maaf. oke, siap. Linknya dicatat Pak ya, linknya. Ya, siap-siap. Oke. Saya akan lihatkan sebelum sebelum kita beralih ke StreamYard, saya akan lihatkan sekarang posisi di StreamYard itu seperti apa. Saya akan presentasi lagi. Saya akan lihatkan posisi di StreamYard seperti apa. Saya akan presentasi lagi. Pak Sabudin, ke StreamYard aja Pak Sabudin langsung ya. Saya presentasikan ke seluruh layar contoh. Ini tampilan di StreamYard seperti apa supaya Bapak Ibu bisa lihat. Saya akan share StreamYard-nya sekarang tampilannya adalah oke, sebentar. Nah, ini adalah tampilan StreamYard-nya sekarang. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian StreamYard di bawah ini sudah ada 1 2 3 4 5. Ya. Berapa orang di sini semua? 10 maksimal gitu ya. Jadi maksimal ada 10 orang di bagian bawah ini. Maksimal ada 10 orang di bagian bawah. Nah, ini Pak Sabudin juga sudah ada. Ini di bagian bawah siapa lagi nih? Pak Pai. Nah, maksimal ada 10. Ya, bisa lebih termasuk dengan PPT presentasinya nanti. Nanti kita akan praktekkan berdua dengan Pak Sabudin dulu, baru yang lain. Pak Sabudin, tolong disiapkan laptop lain, device lain untuk PPT ya, untuk presentasi. Oke, saya akan balik ke Google Meet-nya. Google Meet-nya akan kita tutup. Silahkan Bapak Ibu, ini saya berhentikan. Silahkan semua beralih ya, supaya nanti pengaturan di StreamYard-nya bisa. Silahkan logout saja dari Google Meet-nya. Oke, nanti rekamannya akan di-share, tenang. Berhenti merekam.